Kisah inspirasi Buddha ini semoga bisa memberi pelajaran bagi kita semua, karena berlaku universal, tidak melihat agama maupun latar belakang kita. Buddha terlahir dengan nama Siddhartha Gautama. Dia merupakan putra dari seorang raja yang hidup dengan kemewahan, kekayaan, dan tentunya ia memiliki kehidupan yang mudah. Namun ternyata kemudahan dan kemewahan itu tidak membahagiakan Siddhartha Gautama. Dia memilih hidup sederhana dan merasakan penderitaan sebagai rakyat jelata. Diyakini bahwa Siddhartha Gautama menemukan pencerahan saat bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Dia kemudian menjadi salah satu guru spiritual terbesar dan dikenal dengan nama Buddha. Di dunia sekarang ini, kita hidup dalam situasi di mana kita dipenuhi oleh stres, ego, keserakahan, dan banyak hal yang negatif lainnya. Ajaran dari Buddha akan membantu kita memahami cara kita menjalani hidup yang lebih baik. Berikut adalah 3 cerita pendek inspirasi Buddha Gautama untuk membantu Anda menjadi orang yang lebih baik dalam hidup. 1. Hukum karma. Suatu hari Buddha sedang melakukan meditasi ketika seorang pemuda mengunjunginya dan dia terlihat sangat sedih. Buddha menanyakan alasannya. Kemudian ia mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dan tidak bisa keluar dari kesedihan. Dia ingin melakukan ritual akhirat terbaik untuk ayahnya, agar arwah ayahnya masuk surga, terlepas dari apa yang telah dilakukan ayahnya dalam hidupnya, baik atau buruk. Jadi saya datang kepada Anda dengan permintaan, tolong lakukan ritual akhirat untuk ayah saya, sehingga jiwanya akan masuk ke surga dan tinggal di sana. Buddha berkata, "Baiklah, bawalah 2 pot tanah liat, beberapa kerikil, dan mentega untuk mengisi panci tersebut." Anak muda ini berpikir bahwa barang-barang ini untuk ritual, maka dia pergi ke pasar dan membelinya. Buddha berkata, "Isi 1 pot dengan kerikil dan 1 pot dengan mentega dan tutup. Dan kemudian pergi dan jatuhkan kedua pot di kolam terdekat." Pemuda itu melakukannya, dan kedua pot itu tenggelam ke dasar. Kemudian Buddha berkata, "Sekarang pecahkan mereka dengan tongkat." Pemuda itu memukul keras dan memecahkan pot. Mentega dari 1 pot mulai mengambang di permukaan, dan kerikil dari pot lainnya mengendap di bagian bawah. Kemudian Buddha berkata, "Baiklah, saya telah melakukan sebanyak ini. Sekarang panggil semua pendeta Anda dan minta mereka untuk berdoa agar mentega akan tenggelam dan kerikil akan mulai mengambang di permukaan." Pemuda itu dengan kaget bertanya, "Bagaimana mungkin? Kerikil lebih berat dari air dan hanya akan tinggal di bagian bawah, sedangkan mentega lebih ringan dari air
dan hanya akan mengapung. Jadi, melakukan yang sebaliknya bertentangan dengan hukum alam. Buddha berkata, "Anak muda, Anda memahami hukum alam dengan cukup baik, tetapi Anda lupa bahwa itu berlaku juga untuk orang. Sepanjang hidupnya, jika ayahmu melakukan tindakan salah yang berat seperti kerikil, dia pasti akan turun dan tidak ada yang akan mengangkatnya. Jika dia telah melakukan perbuatan benar yang lebih ringan, seperti mentega, maka dia pasti akan naik, dan tidak ada yang bisa mendorong ke bawah." Pemuda itu sekarang benar-benar memahami hukum alam dan bersujud di kaki Buddha dan berterima kasih padanya atas ajaran tentang hukum alam. Pesan moral dalam cerita. Hukum alam dengan jelas mendefinisikan kita bahwa dalam hidup, apapun yang kita lakukan baik atau buruk, kita akan mendapatkannya kembali. Itulah hukum karma. Tidak ada kekuatan eksternal yang dapat mengubahnya. Selama kita hidup, kita hanya harus melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda tuai. 2. Jangan biarkan siapapun mengendalikan Anda. Buddha dan murid-muridnya tidak pernah tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Tinggal dalam waktu lama akan menjadi beban bagi penduduk desa, karena mereka bergantung pada penduduk desa untuk makanan mereka. Suatu hari Buddha pergi ke sebuah desa yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia mengetuk pintu salah satu rumah di desa dengan mangkuk pengemisnya. Setelah beberapa waktu, seorang wanita keluar dan dia menjadi marah melihat seorang biku dengan mangkuk pengemis di tangannya. Wanita itu mulai melecehkan Buddha. "Kamu terlihat cukup sehat untuk bekerja, maka Anda ingin makan tanpa bekerja." Dan dia terus menyiksanya. Tetapi Buddha berdiri diam mendengarkan tanpa reaksi apapun dan menunggunya selesai. Dia berhenti untuk mengatur napas. Kemudian dia bertanya, "Mengapa hanya berdiri seperti batu? Katakan sesuatu." Buddha berkata, "Ibu, jika tawaran telah datang dan jika tidak diterima, milik siapa itu?" Wanita itu menjawab, "Saya tidak menawarkan apa-apa. Pergi saja dari tempat saya." Buddha dengan lembut menjawab, "Ibu, saat saya bertemu dengan Anda telah menawarkan apapun yang Anda miliki." Wanita itu menyadari bahwa Buddha mengacu pada penghinaan yang dia lakukan padanya, dan dia bertanya, "Jadi, pertanyaan Anda adalah jika penghinaan itu tidak diterima, milik siapa itu?" Buddha tersenyum kembali. Wanita itu menyadari kesalahannya, dan dia membungkuk kepada Buddha untuk pengampunan. Buddha akhirnya berkata,
seperti cermin memantulkan suatu objek dan seperti danau yang dia memantulkan langit. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan dan bagaimana Anda bertindak. Berbuatlah selalu baik, karena kebaikan akan selalu membuang kebaikan. Dan untuk keburukan akan selalu membalas keburukan. Kemudian wanita itu memberikan makanan untuk Buddha. Buddha berterima kasih padanya, dan dia melanjutkan perjalanannya. Pesan moral dalam cerita: jangan biarkan siapapun mengendalikan atau memberdayakan Anda melalui kemarahan dan kata-kata mereka. Sebaliknya, jadilah cermin dan pantulkan mereka. Berhati-hatilah dan kendalikan emosi Anda. Dengan mengendalikan diri, Anda tidak akan pernah terpengaruh oleh siapapun. Dan satu-satunya orang yang akan terpengaruh oleh hal-hal negatif di dalamnya. Dan ingat, apapun yang Anda berikan kepada orang lain, Anda akan mendapatkan balasan yang sama. 3. Pengampunan Buddha. Suatu hari Buddha pergi ke sebuah desa bersama murid-muridnya. Mendengar kunjungan Buddha, banyak penduduk desa yang meminta restunya. Tetapi seorang pengusaha yang menjalankan bisnis dengan anak-anaknya sangat marah pada Buddha. Dia pikir bahwa Buddha melakukan sesuatu yang salah dengan hanya mengajak anak-anaknya dan orang lain di desa hanya untuk bermeditasi tanpa melakukan apa-apa. Dia merasa menghabiskan waktu hanya dengan duduk di sebelah Buddha, yang matanya selalu tertutup, adalah buang-buang waktu. Dia berpikir, anak-anaknya seharusnya membantu bisnisnya, menghasilkan lebih banyak uang. Dia berkata, hari ini saya akan memberinya pelajaran. Dia mulai berjalan dengan marah menuju Buddha, dan segera setelah dia mendekati Buddha, dia merasakan beberapa perbedaan. Tapi kemarahan dalam dirinya tidak hilang. Dia terdiam dan tidak bisa mengungkapkan emosinya dengan kata-kata. Dia hanya meludahi wajah Buddha. Buddha sebagai balasannya hanya tersenyum. Melihat ini, murid-muridnya dan penduduk desa sangat marah kepada pengusaha itu. Tetapi di hadapan Buddha, mereka mengendalikan emosi mereka dan tetap diam. Pengusaha memperhatikan bahwa tindakannya tidak menarik reaksi dari orang-orang di sekitarnya. Dan juga Buddha hanya tersenyum sebagai balasannya. Kemudian dia berpikir, jika saya terus tinggal di sini, saya akan meledak lagi. Jadi dia berjalan menjauh dari tempat itu. Dia kembali ke rumahnya. Tetapi bayangan Buddha yang tersenyum benar-benar memenuhi pikirannya. Dalam hidupnya, untuk pertama kalinya, dia bertemu seseorang yang sangat sabar dan bereaksi seperti ini untuk tindakan yang tidak sopan. Dia pergi tidur malam itu, tetapi tidak bisa tidur sepanjang malam, dan dia menggigil. Dia merasa bahwa sesuatu yang berbeda terjadi padanya, dan seluruh dunia terbalik.
Keesokan harinya, dia pergi ke Buddha dan bersujud di kakinya. "Tolong maafkan saya atas tindakan saya." Buddha menjawab, "Aku tidak bisa memaafkanmu." Mendengar jawaban Buddha, murid-muridnya dan penduduk desa terkejut. Buddha telah berbelas kasih sepanjang hidupnya dan menerima semua orang, terlepas dari masa lalu mereka. Dan sekarang dia mengatakan, dia tidak bisa memaafkan perilaku pengusaha. Melihat keterkejutan semua orang, dia menjelaskan, "Mengapa saya harus memaafkan Anda ketika Anda belum melakukan apa-apa?" Pengusaha itu menjawab, "Ini aku. Kemarin meludahi wajahmu karena amarahku." Buddha berkata, "Orang itu tidak ada di sini lagi. Jika saya bertemu dengan orang yang Anda ludahi, saya akan memintanya untuk memaafkan Anda. Saat ini, kepada orang di sini saat ini, Anda luar biasa dan Anda tidak melakukan kesalahan apapun." Pesan moral dalam cerita pendek inspirasi Buddha. Dalam hidup, pengampunan sejati bukan hanya sekedar mengatakan, "Aku memaafkanmu." Itu terjadi ketika kita memaafkan seseorang dan orang itu bahkan tidak tahu bahwa dia telah diampuni dan mereka seharusnya tidak merasa bersalah atas kesalahannya. Sebaliknya, jika kita memaafkan mereka dengan terus mengingatkan mereka tentang kesalahan mereka dan membuat mereka bersalah sepanjang waktu, maka itu bukanlah pengampunan yang sejati. Itu adalah hukuman bagi mereka. Terima kasih. Semoga bermanfaat.